mengawali pada kajian pertama kita yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Pak Gus Arifin. Yang saya hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Majelis Ilmu Keluarga yang baru terbentuk pada bulan pertama ini, Ustaz. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat karunia dan hidayahnya, sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini dan mulia ini alhamdulillah kita bisa bersilaturahim guna sama-sama bertalabul ilmi untuk mengadakan pengajian perdana, sebenarnya bukan perdana, yang lama juga sudah karena terbentur waktu ya. Sehingga pada bulan ini alhamdulillah kita dipertemukan kembali dengan suasana yang lebih ramai lagi daripada suami-suami dari ibu-ibu yang dari TNT Pak Ustaz. Salawat serta salam semoga Allah curahkan dari anjur dengan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syafaatnya, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak, amin ya rabbal alamin. Jamaah majelis yang berbahagia yang dimaulah Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini sebelum kita mulai kajian kita, terlebih dahulu kita buka acara kita dengan mengucapkan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan surat Al-Fatihah kita bahkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kajian kita mulai, barangkali perlu diketahui oleh Pak Ustadz bahwasanya kita nih bapak-bapak dan ibu-ibu ya jarang ketemu dalam seperti ini Pak Ustadz nih. Iya, sehingga kita punya inisiatif yang biasanya ibu-ibu kita anterin ke majelis kajian. Nah, sekarang kita bentuk untuk menyatukan Pak Ustadz agar supaya kekeluargaan kita bertambah dan saling kenal mengenal. Jadi alangkah baiknya ya kita sudah sepakat untuk mengadakan majelis ilmu keluarga ya, yang mana barangkali kajiannya sekitar fikih Ustaz. Nanti ditambah mungkin ada terapi Quran berikutnya gitu. Dan juga kita ini adalah ya udah banyak yang pensiun juga pensiunan, jadi usianya barangkali udah di atas 50 semua gitu. Iya. Jadi mudah-mudahan ya ilmu yang insya Allah yang kami dapat insya Allah bisa kami terapkan dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari. Barangkali itu saya sebagai eh, kenalan atau pembuka daripada taklim pada siang hari ini. Selanjutnya langsung saja kami silakan kepada Ustadz Gus Arifin untuk melanjutkan eh, kajian pada siang hari ini. Tafadhol masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarram wal muhtaram, para alim, para ulama, wabil khusus akhinal kiram, Mas Firanto ini saya kenal lama, Pak. Dari zaman sebelum Covid saya ngisi di masjid ini. Tapi kemarin-kemarin kan jadwalnya nggak cocok, saya jarang bisa hadir gitu ya. Sohibul Hajat, Pak Wiranto dan seluruh jemaah yang hadir yang tadi nurut
Asbabul wurudnya adalah pengajian ini biasanya nganterin ibu-ibunya, sekarang bapaknya ikut ngaji. Ya. Mudah-mudahan duduk kita di majelis yang mulia ini diiringi dengan turunnya rahmat dari Allah Ta'ala. Ya. Yang sakit Allah sembuhkan, yang punya utang lunas utangnya, yang belum haji, belum umroh bisa berangkat haji, berangkat umroh. Dan Allah panjangkan umur kita dan Allah matikan ke semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau kita ngomong tujuan hidup yang tadi saya sebutkan itu nggak punya utang, pengen pergi haji ya berangkat, pengen umroh ya bisa, panjang umurnya, terus matinya husnul khotimah. Itu udah, masya Allah itu udah top banget itu, udah wis. Nanti surganya Allah udah nunggu di sana. Walaupun kita nggak kenal orang dalam, ordal itu di sana ya. Mudah-mudahan ini nawa itu yang menurut saya mulia luar biasa. Saya ngisi kajian keluarga itu ada di beberapa tempat, termasuk di keluarganya Pak Gubernur Tangerang, Pak Zaki, Pak siapa namanya, Pak Ibrahim. Pak Zaki itu punya kakek namanya Ibrahim, Pak Boim itu di Perumnas sana, di Jalan Imam Bonjol itu, nah, di sana. Ada kajian keluarga juga. Ya segini banyak. Nah, jadi temanya sebenarnya mengenai keluarga sakinah, tapi saya akan coba perlebar karena kata sakinah itu di Quran itu konteksnya banyak. Termasuk di surat Al-Fat kan, waladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Artinya ketika Allah itu menurunkan sakinah ke hatinya orang yang beriman itu akan mempengaruhi seluruh hidupnya dan itu akan sampai ke bawah sampai apa namanya sampai meninggal. Makanya orang sakinah itu ciri-cirinya yang bisa dipahami, bisa diketahui itu adalah ketika mau sakaratul maut. Ketika sakaratul maut. Itu dia ridho dengan takdirnya Allah, dia terima dari apa yang diberikan oleh Allah itu dengan segenap jiwanya itu dia menerima semua. Apa takdirnya bentuknya apapun itu Allah dari Allah itu dia terima. Makanya Allah memanggil orang-orang seperti ini itu dengan hati yang tentram. Karena orang sakinah itu menimbulkan ketentraman. Yang dalam bahasa itu disebut tumakninah itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi malaikat Israel itu mau nyabut nyawanya orang yang sakinah di dalam hatinya itu bukan ditarik, enggak. Nyawanya itu diremot, Pak. Ya kita sama-sama belum ya, tapi diremot. Ngeremotnya apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i. Nah itu remote ya. Irji'i itu dan mak bledes gitu. Makanya kalau kita lihat, saya sering kan nemenin orang-orang yang naza-naza itu. Saya itu kadang-kadang ngiri dengan orang yang tadi barusan saya bacain tabarok. Nggak lama saya tinggal ngambil, saya kan ngambil tisu. Udah nggak ada. Itu sering itu begitu. Sering banget, Pak. Jadi artinya secepat itu. Tadi perasaan baru saya talqin gitu, saya bimbing la ilaha illallah. Saya kan ke gobios itu. Biasanya kalau bimbing orang orang nazar itu ya takut-takut juga. Saya takut juga. Takut-takut Israelnya nyaut saya kan repot. Saya juga gobios juga kalau kata orang Jawa, kata Pak Mira itu gobios itu. Saya ngambil gini, loh nggak ada. Saya panggil dokter itu tolong cek. Sudah nggak ada Pak, Pak Agus nggak ada. Masya Allah, saya sering begitu. Artinya ketika orang itu nanti di hidupnya itu tentram, tenang itu sampai sampai bisa diindikasi orang ini bisa dipastikan adalah ahlus surga, ahlul jannah. Lalu bagaimana kiat-kiatnya? Saya termasuk orang yang juga ngaji bab ini karena saya sudah terjemahkan kitab yang ditulis oleh Syekh Nawawi Bandan namanya Nasoihul Libat. Kalau Bapak cari di toko buku itu Nasoihul Libat penerjemah Gus Arifin. Saya terjemahkan itu. Saya ngasih kajian itu di Masjid Bani Umar. Kalau Bapak tahu Masjid Bani Umar ini. Ya. Terus kadang-kadang isi di Masjid Raya Bintarujaya itu ke Tarikhut Tasyrik. Di dalam bab terkait dengan hatinya orang yang tenang, tentram itu, ada dua komponen yang penting. Pertama unsur positive thinking atau husnudzon pada Allah. Jadi cara supaya hati kita tenang itu adalah husnudzon dengan Allah. Husnudzon dengan Allah itu maknanya gini loh Pak.
Kadang-kadang kita itu sudah kerja, kaki jadi kaki, kepala jadi kepala. Benar ya? Bukan kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Bukan loh ya. Saya nggak ngomong, nggak bohong ini ya. Kalau kaki jadi kepala, kepala jadi kaki itu sirkus. Artinya kaki kita jadi kaki, kepala jadi kepala, ya tetap bekerja. Banting tulang berangkat sebelum matahari terbit, pulang matahari sudah terbit. Tapi kok hidup kita kok kayak gitu-gitu aja. Nah itu kalau kita itu nuruti nafsu kita itu protes. Sementara tetangga kita itu sawante, ya kadang-kadang subuh nggak sholat, kadang-kadang maghrib ya juga masih main badminton, tapi soge gak kira-kira, gitu. Terus kita ngomong, Gusti Allah itu salahku opo, ngomong gitu. Kita yang ngomong ke Allah protes, Gusti Allah salahku opo itu, salah saya apa ya Allah. Itu menurut kita itu kita sedang tidak menerima qada-qadarnya Allah. Dan itu berbahaya, secara tauhid berbahaya. Karena tauhid itu kan rukun iman yang keenam itu kan beriman pada qada dan qadarnya atau takdirnya Allah. Kalau itu kita gagal, maka rukun iman yang enam itu kurang satu. Dan itu syarat untuk mendapatkan sakinah di hati itu gagal juga. Itu husnudzon memang. Yang kedua adalah kita yakin bahwa pemberian Allah itu yang terbaik. Jadi kalau kita sudah husnudzon itu kita yakini bahwa pemberian Allah yang terbaik. Termasuk itu yang min syarrihi wa khairihi. Termasuk yang jelek maupun yang min khairihi wa syarrihi. Termasuk yang baik maupun yang buruk itu yang terbaik. Kita sering kalau pemberian Allah baik kita sebut Allah itu baik sama saya. Ketika kita itu pokoknya apa-apa gampang ini punya, wah Gusti Allah sayang sama saya. Begitu apes terus. Itu tadi prosesnya. Gusti Allah salahku opo. Nah itu termasuk bentuk daripada kita tidak bisa menerima, tidak husnudzon dan tidak berprasangka baik pada Allah Ta'ala. Lalu saya mau kaitkan dengan fikih. Jadi rupanya tahapan orang mencapai sakinah itu bisa dimulai dari pernikahan. Ya, dari pernikahan. Saya punya buku juga, judulnya itu Menikah untuk Bahagia. Dan buku ini sudah cetak ke-10. Dilabeli di lab covernya itu nasional bestseller. Saya tanya ke Gramedia, Elekmedia itu sudah lebih dari 200.000 kopi. Itu di situ kajiannya lengkap dari mulai kajian apa itu yang disebut dengan sekufu, kafa'ah. Apa itu yang disebut dengan fikihnya nikah, termasuk syarat-syarat nikah, termasuk mas kawin, termasuk macam-macam, termasuk nafkah suami pada istri. Sampai-sampai suatu saat saya diminta ibu-ibu di daerah di Bintaro sini, kajian khusus ibu-ibu, bapak-bapaknya nggak ada. Saya itu kalau ngaji disuruh isi ibu-ibu, isinya ibu semua itu gemeter saya Pak. Masalahnya requestnya banyak. Gus pokok cari dalil yang biar bapak ini supaya kalau mau nikah lagi itu izin. Wah, waduh itu, waduh, bu, gak berani ya bu. Pokoknya saya ngomong seperti di fikih aja lah. Itu soal begitu itu saya nggak bahas karena saya takut juga. Saya sendiri juga nggak berani masalah gitu. Artinya guyonan-guyonan gitu saya sampaikan. Jadi hal-hal yang sifatnya fikih di ketika bina keluarga itu juga menjadi salah satu faktor orang itu bisa mencapai ketentraman. Saya mulai misalnya begini, ketika seseorang itu menikah dan kemudian dia mendapatkan teman yang sekufu. Rupanya teman sekufu itu, nikah sekufu itu ada ukurannya, Pak. Kalau di 4 mazhab itu yang disepakati ijma itu adalah agama. Jadi orang itu kalau agamanya yang laki Islam, suaminya Islam, istrinya Islam itu sudah sekufu dalam konteks ijma'nya. Tapi nanti yang khilaf antara mereka itu macam-macam termasuk umur, termasuk nasab. Nasab itu kalau keturunannya dari orang apa dengan orang apa itu bisa dianggap sekufu atau tidak. Itu diperdebatkan. Tapi poin pertamanya saja yang saya pakai bahwa agama itu sudah sekufu. Jadi meskipun satu saat saya diminta jadi memberi mau itu hasanah ke perkawinan. Jadi saya bilang begini, kebetulan yang lakinya itu muda banget, Pak. Masih muda banget. Masih jomblo 20-an lah. Terus istrinya ini sudah agak cukup umur, tapi cakep. Bahasa saya itu cantik ya, artinya secara lakinya ganteng, istrinya cantik kan sekufu. Artinya saya tidak mempermasalahkan umurnya. Tapi dari keluarganya yang laki-laki itu ngomong gini, Gus, ini kira-kira sekufu enggak?
Saya bilang sekufu itu yang ijma itu adalah agama. Islam sama Islam itu sekufu saya bilang. Kalau Islam nggak Islam itu malah masalah. Kayak si Rizky kemarin ya sama siapa itu? Mahalini ya. Oh, kok tahu aja sih ini. Pak Ustadz ini rupanya melek infotainment. Infotainment itu menurut PBNU itu haram. Tapi kalau untuk bahan ngaji boleh. Untuk bahan ngaji ya gitu ya. Jadi saya bilang di Quran itu ada ayat yang menyebutkan terkait dengan bahwa orang yang menikah itu sebenarnya sudah dari Lauhul Mahfuz sudah ditentukan Gus-durnya. Jadi kadang-kadang kita nggak paham, kadang-kadang lakinya masih sangat muda, yang perempuan juga ada, atau sebaliknya kayak Syekh Puji itu kan nggak tahu umurnya itu yang dinikahi itu kan sekarang udah gede itu. Syekh Puji, mungkin Pak Wiranto kenal sama Syekh Puji. Zaman itu ya Syekh Puji viral itu ya Syekh Puji itu. Saya bilang begini, pokoknya sekufu itu Islam sama Islam itu sudah sekufu. Nanti lain-lainnya itu tambahan fikih supaya sama-sama terima ridho satu sama lain dari situ. Yang kedua ketika membahas seseorang itu ketika memasuki jenjang di rumah tangga itu kan punya fungsi masing-masing. Quran menyebut laki-laki dan perempuan itu apa namanya fadhala ba'dukum ala ba'din itu adalah kemuliaan satu sama lain itu sudah dipertimbangkan oleh Allah. Itu konteksnya begini. Semuanya mempunyai peran masing-masing. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa itu konteksnya bahwa memang dalam konteks hidup di dunia ini kalau laki-laki yang mimpin itu memang tujuannya kan banyak. Pertama melindungi dari sisi fisik, melindungi anaknya, istrinya dari gangguan fisik, baik yang ancaman-ancaman fisik, melindungi dari segala macam musibah yang mungkin datang, yang itu butuh kekuatan fisik dan itu dimiliki oleh laki-laki. Tapi nanti ketika mendidik itu porsinya itu malah digeser ke ibu. Makanya kan kalau hadisnya Nabi nanya siapa orang yang paling patut kamu apa namanya hormati, ummu kamu. Itu kan maknanya bahwa di sana ada faktor ibu untuk didik. Makanya guru yang seumur hidup adalah ibu. Nah, kemudian Allah gara-gara menitipkan kemuliaan pada ibu itu doanya ibu itu lebih kuat daripada doanya suami. Tapi di kitab Nasha'ihul Ibad itu diberi penjelasan agak unik, Pak. Meskipun doanya ibu itu 3 kali lebih kuat dari doanya suami, tapi kalau suaminya nggak ridho, nggak mempan. Nah, ini kan masalah. Pak, maksud saya. Jadi doanya ibu itu 3 kali lebih kuat kalau suaminya ridho. Tapi kalau suaminya nggak ridho, nggak mempan. Berarti ya saktian suaminya kan gitu kan. Dalam konteks guyonannya kalau saya ngaji di pondok dulu ya. Artinya semuanya punya peran. Artinya kita tidak bisa mengatakan aku yang paling penting atau siapa yang paling penting ya. Itu poin keduanya. Poin ketiganya ketika didik seperti di fikih itu kan argumentasinya begini, Pak. Seseorang yang menikah itu kan ada beban kewajiban yang berpindah dari orang tua ke suami. Ketika saya terima nikahnya dan kawinnya siapa ben ini dengan mas kawin tersebut tunai, itu berarti hak mendidik istri, hak ngurusin istri, hak melindungi istri itu pindah dari siapa? Bapak wali kepada suami. Sebagai bentuk simbolnya adalah si suami menyerahkan mahar kepada istri. Sebagai penyerahan dirinya kepada, sebagai penyerahan tamlik istrinya kepada suami. Kalau di dalam 4 mazhab, dari 4 mazhab itu ada satu mazhab yang sebenarnya mas kawin itu tidak termasuk hitungan. Bahkan dianggap mas kawin yang sebenarnya enggak fisik, seperti kan ada orang nikah yang mas kawinnya itu hafalan Quran ya. Hafalan apa begitu ya. Saya punya temen itu dulu mas kawinnya hafalan Quran. Ya ya mantunya mertuanya sugih. Ya karena mertuanya sugih itu enggak minta duit tuh. Mantunya hafal Quran udah seneng gitu ya. Sekarang punya pondok di Gresik sana. Saya kan dari Jawa Timur. Jadi ya nggak apa-apa. Tapi di mazhab 4 itu selain yang Hambali itu punyanya Hambali, Hanafi, Maliki, Syafi'i itu semuanya mas kawin itu harus mabi. Mabi itu harus bisa dijual, harus ada nilainya, harus ada value-nya. Makanya saya itu kalau di buku saya yang itu yang menikah untuk bahagia itu saya tulis mas kawin itu harus bisa diuangkan, harus liquid, kalau bahasanya orang sekarang harus liquid. Maka mas kawin seperangkat alat sholat itu di 3 mazhab ini nggak sah.
Nggak seperangkat alat sholat. Karena seperangkat alat sholat itu kan, lah kalau misalnya seperangkat alat sholat dijual, lah sholat pakai apa? Nah itu satu. Kedua, kalimat seperangkat alat sholat itu juga subhat dalam konteks terminologi. Kalau kita ngomong seperangkat alat sholat itu kan ya sajadah, ya mukena, ya masjid, ya marbotnya. Masa iya marbot kita pakai jadi mas kawin apa enggak mencak-mencak dia? Dengan mas kawin seperangkat alat sholat, ya marbotnya kebetulan teman kita. Lu enak, sing kawin sopo, mas kawinnya sopo. Kan gitu. Yang begitu-begitu itu saya sampaikan. Makanya saya menyampaikan harus bentuknya sesuatu yang bisa diuangkan. Entah uang, entah perak, entah emas, yang bentuknya bisa dijual. Itu bentuk penghargaan laki-laki kepada istri atau perempuan yang kita nikahi. Nah, ini konteks mas kawin. Nah, konteks mas kawin itu ada dua lagi yang penting itu, yaitu mahar misil sama mahar biasa. Mahar misil itu begini Bapak Ibu ya. Ibu Bapak punya anak perempuan dua, ya, dua perempuan ya. Nah, yang pertama sudah waktunya nikah, sudah sekolah S1 selesai, terus ada yang naksir. Kebetulan yang naksir itu wong sugih, tajir melintir, tapi nggak kentir ya gitu ya kira-kira. Pokoknya sugih. Tapi karena mentang-mentang sugih terus yang orang kaya ini terus seneng sama anak bapak ibu, terus ngomong gini sama bapak ibu waktu ngelamar. Udah Pak tenang aja nanti mas kawinnya emas sekilo. Emas sekilo itu sekarang emas sekarang segram kan 1.400.000 ya Bu, benar nggak Bu? Saya soalnya suka nongkrong di toko emas. 1.300.000 atau 1.400.000. Berarti 1,4 miliar ya. 1,4. Ibu sebagai ibunya dan bapak sebagai bapaknya anak perempuan ini jangan iya-iya aja. Karena begitu ibu iyain, maka berlaku mahar misil untuk adiknya. Adiknya nanti kalau kawin harus segitu. Kenapa? Mahar misil itu dalam kaidahnya orang Arab, orang tua itu nggak boleh memperlakukan anak secara berbeda. Jadi kebetulan mentang-mentang calonnya yang pertama itu sugih terus 1 kilo kita iyain. Yang adalah calonnya yang anak nomor 2 PNS. PNS itu nggak diangkat-angkat. Jadi kan nggak selesai-selesai urusan. Vario aja nyicil ya Pak Wiranto biasa jajal itu. Mas 1 kilo itu wis alamat jajal tanah, wong tanah juga nggak punya. Nah itu. Jadi hati-hati. Makanya ya kebetulan saya kan sempat ngaji ke kiai-kiai yang sanad fikihnya jelas ke Mbah Hasyim Asy'ari itu dulu jelasin kenapa sih kok seperti itu? Ya karena Islam itu ingin memperlakukan anak itu dengan perlakuan yang sama. Kalau kita memperlakukan anak yang anak pertama dumeh, dumeh itu apa Pak Wiranto? Mentang-mentang ya. Mentang-mentang calon suaminya sugih terus mas kawinnya sekilo. Begitu giliran adiknya ya orang-orang biasa untuk 1 kilo kan sesuatu banget gitu loh. Ya makanya akhirnya kan Imam Malik sama Imam Syafi'i, Imam Hambali membuat minimum requirement. Mas kawin yang minimum itu berapa? Dikatakan mas kawin itu yang minimum itu ya 1 dinar. 1 dinar itu kalau dirupiahkan 4,8 juta. 1 dinar. Wakilah 1 dirham. Kalau seandainya nggak mampu, jadi ukurannya emas dan perak itu aja. 1 dinar itu 4,8. Kalau 1 dirham 100.000. Ada, ya ini nanti disepakati saja. Misalnya dibeliin gelang cincin perak itu kan 1 dirham kan berarti cuma 100.000 ya. Ya kalau yang diterima ya nggak apa-apa. Tahu itu bisa diuangkan gitu. Daripada tadi meskipun harganya 500.000 tapi perangkat alat sholat kan. Tapi gimana Gus, kalau seperangkat alat sholat di dalam mobil Pajero, itu boleh. Itu boleh. Karena yang mafia adalah Pajeronya. Orang-orang sekarang kalau ngaji itu kan seru-seru. Itu soal mas kawin. Berikutnya ketika masuk nafkah. Saya ditanya orang, Gus apa betul bahwa nafkah itu adalah seluruh yang diterima suami itu adalah punyanya istri? Kalau sampean ngaji di Fikih Madzhabul Arba'ah, baik itu karangannya Abdurrahman Al-Jaziri maupun di kitab Fikih Islam wa Adilatuhunya Dr. Hawah Bajoili atau di kitab Bidayah wa Nihayahnya Ibnu Rushd, itu dikatakan begini bahwa nafkah itu yang wajib dari suami adalah mencukupi 3 hal. Mencukupi 3 hal.
Yang orang Jawa nyebut sandang, pangan, papan itu. Di madzhab Malik ditambah satu lagi, khodimah. Khodimah itu pembantu. Ini saya cerita begini karena kita semua termasuk saya kan yang ngurusin nafkah ini. Ya, dan ibu-ibunya yang nerima kan. Sandang, pangan, papan itu artinya nafkah itu bisa menutupi auratnya istri dan anak-anak. Yang kedua adalah pangannya itu, makannya itu bisa untuk membuat fisiknya kuat untuk ibadah dan untuk bisa menjalankan aktivitasnya. Kemudian papannya bisa terlindung dari panasnya matahari, dinginnya hujan. Dan itu tambah Imam Malik, khotimah yang bantu pekerjaan istri. Ini kan omongannya, literasinya kan hanya kayak omongannya, tapi kan nggak ada angkanya. Nggak ada angkanya kan itu Pak. Berapa sih yang disebut baju yang nutupi aurat? Ya tergantung. Kalau bajunya Mulan Jamila ya mahal, ya nggak Bu sih. Mulan Jamila yang sekarang jadi DPR katanya ya. Yang dulu bekas istrinya siapa itu si yang botak itu, lah Dewa Ahmad Dhani ya Pak Wiranto aja kenal itu ya. Ya. Artinya ya relatif kan gitu. Kemudian makannya istri kita, anak kita itu seberapa? Ya relatif juga. Kemudian rumahnya ya terlindung dari panas. Ini rumah Pak Wiranto udah luar biasa, udah terlindung dari panas. Perpustakaannya lengkap, terus ada pol. Itu tanamin anggur enak itu Pak. Itu kalau itu. Saya tadi kepikiran, ini aku di rumah aku ada kayak gini tak tanamin anggur enak kali ya. Jadi kalau pengen anggur gak usah ke toko buah, langsung petiin aja gitu. Udah fi jannatin naim itu seperti di surga. Saya tadi kan saya itu suka iseng lihat, oh idenya bagus ini. Itu asli ya Pak ya? Iya makanya berarti tak anggur bisa itu. Kurma nggak bisa Pak, kegedean. Jadi seperti itu. Kemudian yang untuk Maliki itu ada khotimah. Khotimah itu harus siap. Makanya dulu ketika Imam Ali ditanya oleh Rasulullah ketika habis akad nikah kan, Sayyidina Ali itu ngeluh ada Nabi. Ya Rasulullah, aku itu menikahi Fatimah nggak punya apa-apa. Tapi Nabi meyakinkan pada Sayyidina Ali, lah kamu kan bisa melindungi Fatimah, anak kandungku yang sudah sangat aku cintai. Aku yakin kamu bisa. Ya akhirnya ya meskipun Ali seadanya, kemudian suatu saat Fatimah kekurangan makan, artinya nggak ada makanan yang cukup, hanya diberi oleh Ali itu nafkah bentuknya gandum kasar yang masih ada kulitnya. Gandum yang masih ada kulitnya kan harus dibebek ya. Kalau bahasa kita ditutu ya. Nah, ditumbuk. Ketika numbuk itu karena Ibu Fatimah itu kan yang ditumbuk itu kan cukup banyak dan gandum yang diberikan oleh Ali itu nggak bagus kualitasnya. Jadi numbuknya harus agak lama. Ketika numbuk itu Fatimah itu sambil nangis. Apa bahasa Jawanya nelongso ya? Nelongso itu apa bahasa Indonesia? Nelongso itu kan apa? Kalau mengeluh enggak Pak? Nelongso itu ngena itu ngena. Ngena sini. Ya aku bojone Sayyidina Ali kok koyo ngene. Rupanya keluhannya atau nelangsanya si Fatimah itu kedengeran Nabi. Rumahnya Nabi kan kalau Bapak lihat yang sekarang yang Kuba Hijau itu, rumahnya Ali itu kalau dekat ke pintu Jibril. Kalau Bapak lihat dari Baki, itu kan ada pintu Nisa, ada pintu Jibril. Dekat pintu Jibril itu rumahnya Fatimah. Yang makam yang hijau itu adalah rumahnya Nabi. Jadi asar itu Nabi dengar orang kayak orang nangis gitu. Ditanya Fatimah, kenapa engkau putriku begitu? Apakah kamu nggak ridho dinikahi Ali? Kan aku walinya itu. Ya kok gini amat gitu. Kira-kira terus Nabi Muhammad berkata, kalau kamu seandainya mau, aku sekarang minta ke Allah. Kamu nggak usah sengsara. Semua yang kamu minta, sebagaimana dikabulkannya doanya Maryam. Ketika tanpa bekerja pun makanannya sudah ada di mihrab. Kan gitu kan. Cuman kamu akan kehilangan kemuliaan nanti di surga. Karena kamu melayani suami dengan ikhlas ridho kepada suamimu. Dan kamu menurunkan anak keturunan yang juga nanti menjadi orang-orang yang meneruskan agama ini. Kalau kamu mau minta sekarang, kayak Maryam yang, ya Allah aku butuh rawon, teko rawon. Ya Allah butuh mie godok itu loh. Kira-kira gitu loh. Jadi nggak perlu apa?
nutu, nggak perlu numpuk, nggak perlu pakai gas notong-notong gas terus nggak perlu, langsung datang. Surga dipindahin ke dunia. Apa kata Fatimah? Nggak mau, Pak. Karena dari setiap pukulan tumbukannya itu kan kalau dia ridho kan Allah lipat gandakan sebagaimana jihadnya seorang yang menunggang kuda kepanasan, kena panah, kena tombak, darahnya ngucur deras, masuk surga kan. Ya sampai akhir hidup kan akhirnya Fatimah ridho. Ya, cuman kayak saya ngaji gini ke ibu-ibu, ya gitu ya Ustaz, ya tapi ya jangan gitu. Kata gitu. Bingung juga saya sama ibu-ibu. Enggak, maksudnya saya cerita, ini cerita itu betul ada. Cuman memang kalau diterapkan sekarang ya samain jangan memperlakukan istri seperti itu karena istri kita bukan Fatimah kan gitu kan. Masalahnya kan itu. Itu masalahnya. Sampean juga bukan Ali kan gitu. Artinya kita hendak mengambil ibroh bahwa dari Sayyidina Ali Fatimah kita paham itu, termasuk nafkah. Jadi ukurannya akan relatif. Nah, bagaimana ketika sudah anak di dalam kandungan? Makanya masyhur kan, kalau ketika ibunya mengandung bayi, itu kan disarankan memperbanyak zikrullah. Karena zikirnya ibu itu diikuti oleh bayinya. Ya. Termasuk ketika dia puasa Ramadan itu kalau seandainya bisa diajak puasa Ramadan anak itu dan dokter menyarankan memang tidak ada gangguan terhadap janin itu, pakai puasa. Karena nanti anak itu sudah terdidik ketika di dalam rahim itu sudah ikut puasa. Tapi kalau dokter mengatakan ibu jangan karena bayi ibu begini-begini udah ikutin second opinionnya dokter ya nggak usah maksa. Toh fikih juga memperbolehkan wanita hamil yang tidak puasa, gitu kan? Sampai situ begitu lahir pun sama. Di bab lahirnya anak ini masih terkait dengan bagaimana menanamkan tauhid kan hadisnya ini memang tahapnya Hasan. Hasan itu maknanya ya boleh dipakai sebagai fadilah yaitu diadanin kuping kanan, diikomatin kuping kiri. Bapak tahu bahwa ketika Hasan Hussein itu yang lahir ke dunia itu yang ngadankan itu Nabi, bukan Ali. Nah, saya punya ponakan. Ponakan saya masih ada di Mojokerto. Dia anaknya kakak saya nomor satu. Waktu ponakan saya ini lahir, itu bapaknya itu sedang dinas luar kota. Karena kakak saya itu merasa ini belum diadanin. Saya waktu itu masih aliyah ya, masih SMA. Bagi saya, Vin, tolong diadanin ini apa anak saya ini. Saya adanin. Saya masih SMA, tapi saya adanya ya nggak pakai sound system ya, pokok diadanin gitu. Kalau diadanin pakai sound system malah masalah ya, pakai toa gitu. Saya adanin kuping kanan, kuping kiri. Ketika anak ini gede, Pak, dia anaknya kakak saya ini nakalnya luar biasa. Dia kan suka sekolah di SMA itu bawa motor. Di Mojokerto itu banyak bis-bis yang pokoknya yang apa? Yang kenceng-kenceng itu kayak Akas, terus Rosalia jenis-jenis yang pokoknya mobil yang sulap-sulip. Nah, ponakan saya ini suka pernah keserempet. Jadi dendamnya sama bis itu nggak kira-kira. Dia suka nongkrong di pinggir jalan itu bawa ketepel. Nepilin apa itu kacanya mobil. Sering dihubur polisi dia. Dia nasihati bapaknya nggak mempan, dinasehatin ibu saya nggak mempan, dinasehatin kakeknya dia yang dari pihak nggak mempan. Anehnya kalau sama saya mempan. Terus bapaknya bilang, kok bisa anak ini mempan kamu nasihat? Padahal saya masih belum nikah kan. Urut saya usul. Oh ternyata dulu yang ngadanin saya, yang ngikomatin saya. Sampai sekarang. Kapan hari nyalonin lurah Pak dia? Nelpon. Lek, panggilnya Lek. Lek itu Pak Lek ya. Aku harus nyalon lurah. Duitmu piro? 500. 500 itu 500 juta. Ya apa nek duitmu 500 itu kok no sawah wae. Beliin sawah aja, nggak usah nyalon lurah. Lurah sekarang cuma 8 tahun. Gak cukup itu. Ya manut Pak. Manut. Enggak. Ngomong bapaknya yang ngotot. Enggak, aku mau jadi lurah. Nah aneh kan. Artinya, oh fadilahnya itu. Ya, fadilahnya itu. Terus kalau tambahan lagi di kitab Nasha'ihul Ibad, supaya anak kita itu terhindar dari zina, itu dibacakan surat Al-Qadar.
Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Terus sampai selesai di kuping kanan dan juga kuping kiri. Insya Allah anak itu nanti ditakdir oleh Allah sampai wafatnya tidak pernah tersentuh atau tidak pernah keseret ke zina. Itu penting ya. Penting itu. Pendidikan dari mulai bayi itu seperti itu penting. Dan ini akan menjadi investasinya jenengan pada anak sehingga anak itu nanti gedenya itu terlindungi oleh doanya bapak ibunya dengan izin dan ridhonya Allah anak ini selamat. Seandainya pun sekolah ya pinter, kalau seandainya nyari kerjaan gampang, nanti seandainya berumah tangga ya pun sama ngikutin bapak ibunya, kakek buyutnya. Kan kira-kira gitu ya. Dan akhirnya bapak menghasilkan generasi-generasi yang sakinah juga. Nah, sebagai pembanding begini, kalau sampean ketemu pelajaran terkait fikih yang nyangkut hukum-hukum nikah atau hukum-hukum apapun terkait pernikahan itu, pegangannya di dalam kitab Madzhab Ibnu Abbas itu ada 3. Pertama, di hukum pernikahan itu adalah wilayahnya fikih adalah wilayah fikih muamalah. Fikih muamalah itu potensinya itu untuk berbeda itu banyak. Makanya tadi yang sekufu aja disebut Islam Islam saja cukup. Kadang-kadang masukkan umur, kadang masukkan nasab. Artinya wilayahnya fikih muamalah. Karena fikih muamalah maka cenderung pendapat dari ulama itu banyak. Dan kita juga harus pandai-pandai memilih seperti gini. Saya waktu COVID itu kan waktu itu kan kalau ngadakan acara itu kan dibatasi ya. Terus ada DPR dari fraksi Golkar kalau nggak salah itu punya mantu. Kebetulan teman saya itu siapa? Si DPR ini. Gus, boleh nggak ini saksinya itu online? Saksinya online. Terus dia anaknya perempuan, saya terus mantannya datang. Saya bilang, nikah itu yang disepakati di dalam rukun nikah itu yang harus di majelis akdi. Majelis akad itu yaitu wali, saksi, mantan laki-laki. Mantan laki-laki ini saja yang sebenarnya boleh diwakili, tapi tetap nggak bisa online. Misalnya, mohon maaf, misalnya mantan laki-lakinya sedang kuliah di luar negeri, sebutlah di Mesir. Terus si mantan laki-laki itu membuat pernyataan kepada saya sebagai wakil kemanten, itu boleh. Boleh. Tapi saya selanjutnya ya enggak loh ya. Saya habis akad nikah ya saya serahin lagi ke. Oh bahaya kalau gitu ya. Itu yang enggak ditafsir loh, diteruskan. Oh enak men. Siapa yang begitu Pak? Gus Dur. Abdurrahman Wahid. Guru saya itu. Gus Dur itu guru saya. Jadi Gus Dur itu waktu kuliah di Al-Azhar sama Gus Mus sama Yai Zarkasi pendirinya siapa? Gontor itu. Gus Dur kan dinikahkan sama Mbak Bisri sama Bu Sinta. Ya Gus Dur nggak bisa pulang karena sedang ujian di Al-Azhar. Padahal menurut cerita ujiannya Gus Dur itu bukan ujian tesis, ujian biasa semester. Kan terakhir terkonfirmasi Gus Dur kan memang nggak lulus dari Al-Azhar, tapi pinter kan gitu. Jadi siapa yang wakili? Adiknya Mbak Bisri. Ya, jadi di majelis akad itu ada walinya, yaitu bapaknya Bu Sinta, kemudian saksinya ada, terus wakil daripada pengantin laki-laki. Itu boleh. Nah yang nggak boleh diwakili itu kalau seandainya walinya masih ada itu wali mujbir, bapak. Selama ada bapak nggak boleh kita terus Pak nggak usah kecuali si bapak menyerahkan. Dah aku wis kowe wae sing jadi wali misalnya siapanya kakeknya itu nggak apa-apa. Tapi selama ada wali mujbir semua otoritas dia mau atau tidak di dia. Izinnya bolehnya pernikahan di wali mujbir. Tapi anehnya karena ini VK-nya muamalah, ada boleh wanita itu menikah tanpa wali. Punyanya Hanafi. Madzhab Hanafi itu boleh, asal calonnya janda. Makanya saya sering sampaikan, selama mazhab ini dipakai, maka ambil mazhab yang paling hati-hati. Mazhab paling hati-hati yang paling rigid, paling hati-hati lah. Ikhtiyat kalau dalam bahasa fikih. Gak boleh terus tiba-tiba karena begitu giliran calonnya janda, wis gak usah wali. Tuh, ngambil yang enak. Terus nanti di mazhab di mazhab Maliki itu keberadaan saksi itu boleh tidak ada, tapi asal diumumkan. Jadi misalnya
ada orang menikahkan anaknya malam, eh, bapaknya menikahkan anaknya sama laki-laki tanpa kehadiran orang, terus di grup bilang begini, Bapak tadi malam saya menikahkan anak saya, ini fotonya, itu sah dimaliki. Jangan didohiri, boleh tanpa mas kawin. Nah, ketika ketemu perbedaan gini ya kita juga nggak boleh ngambil yang enak. Pas ngambil wali, bab wali ngambil dari Hanafi. Pas saksi ngambil dari Maliki, pas mas kawin ngambil dari dohiri. Akhirnya nggak pakai wali, nggak pakai saksi, nggak pakai kawinnya jam-jaman kan rusak. Nah, itu yang saya maksud. Jadi fikih itu tadi. Jadi meskipun wilayahnya muamalah tapi tetap menggunakan pendekatan yang hati-hati. Yang kedua, karena fikih nikah itu nyangkut orang, maka harus ada keridhaan antara satu sama lain. Makanya ketika menentukan mas kawin, itu harus ridho. Misalnya laki-lakinya bilang gini, Bu, bapak calon mertua saya punya mas kawin hanya ini. Terus bapak ibunya yang sana terus pengantinnya dari itu, nggak apa-apa. Tapi kalau enggak, jangan. Seperti di Jawa itu, Pak. Di kampung saya itu, jadi kalau mau kawinan itu agak sedikit repot karena adat tadi, karena al-adatu muhkamatun. Kadang-kadang adat jadi hukum. Karena di fikih itu diakomodir itu. Kalau di sana nikah itu di samping bawa mas kawin harus bawa rajokoyo. Rajokoyo itu bangsane sapi, wedhus itu, Pak. Jadi ketika diarak pengantin itu habis rombongan ibu-ibu bawa kue, bawa kelapa, beras. Yang belakang kebo sapi. Di kampung saya, Pak. Untungnya saya waktu nikah itu di Pandeglang nggak pakai gitu-gituan, jadi saya nggak perlu bawa sapi. Aman, aman. Seandainya saya nikah di Gresik, di Mojokerto, wah repot. Repot banget. Untungnya saya dapat jodoh orang sini kan, orang Pandeglang. Jadi saya orang Pandeglang, masih keturunannya Mbak Nawawi Bantani. Nah, jadi ya nggak usah ini, cuman mas kawin emas saja ada berapa gram itu. Jadi seperti itu. Nah, sekarang apa hubungannya sakinah di rumah ke sakinah pribadi? Ya pasti, karena sakinah sendiri maknanya tentram. Orang itu bisa merasakan ketentraman hasil pernikahan yang sakinah itu kalau rumahnya itu menjadi tempat yang nyaman untuk dia. Saya sering jadi nasihat perkawinan yang artis-artis, walaupun nggak terlalu terkenal ya. Beberapa anggota DPR yang DKI itu kan ada yang masih muda-muda itu kan sering ada masalah karena istrinya itu artis. Saya tanya, kenapa kamu nggak pulang ke rumahmu? Rumahmu kan bagus di Puri itu, Puri Indah itu, Pak, di Puri Kembangan itu. Apaan Gus kalau saya ke rumah wow 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 ngomongnya tang 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 gitu. Nah, itu kan berarti petunjuk bahwa kalau seseorang sudah pulang ke rumahnya dia udah nggak sakinah, ya nggak sakinah. Makanya sampai kalau masih pulang ke rumah itu nyaman, kopi itu sudah tersedia. Terus meskipun mie goreng, mie godok ada, lo itu alhamdulillah loh. Banyak orang-orang yang rumahnya bagus-bagus pulang tuh malah nggak nyaman, akhirnya malah nyewa apartemen. Wah, apaan? Nah, makanya sampean itu kalau sudah ini saya buat perbandingan supaya kita tahatus binikmanya muncul. Oh, rupanya selama ini kita ini udah bener pulang ke rumah ya nyaman. Seandainya pergi jauh dinas gitu, ingat rumah. Rumahnya sendiri ya, nggak ingat rumahnya orang ya gitu loh ya. Artinya ketentramannya itu orang di dalam rumah itu sakinah. Begitu juga istri. Kalau sudah di rumah itu nyaman. Anak-anak juga sama. Kalau sudah pulang ke rumah itu nyaman. Ngetesnya gampang kok. Saya punya anak itu kan ada yang dua pertama itu kan kuliahnya dekat di UI kan. Artinya dia dulu kos terus kalau tiap minggu pulang. Yang nomor tiga ini kan di Surabaya. Anak ITS, dia kerja, kuliah di ITS. Dia bilang gini, aku pengen pulang. Loh, kamu belum liburan. Katanya gini, aku kalau di rumah enak. Maksudnya kalau di rumah sini di Geraha ini enak. Oh iya gak apa-apa, nanti aja pulangnya. Kamu sekolah aja dulu. Artinya itu contohnya, Pak. Jadi ketika anak itu pengen merasa nyaman pulang di rumah, terus ketemu bapaknya seneng, ketemu ibunya seneng, ketemu adiknya seneng, ketemu kakaknya. Wah itu rumah tangganya udah sakinah. Apalagi nanti ditambahin memang benar-benar di situ memang ya seperti diajarkan baginda Nabi di rumah itu ya nggak pernah sepi dari bacaan Quran. Kadang-kadang kalau misalnya sempatin meskipun tetap tetap afdal di masjid sekali-kali ya jamaah di rumah itu dilakukan juga bagus karena rumah punya hak pakai sholat. Haknya rumah itu punya hak untuk dipakai sholat. Dalam hal ini ulama fikih menerjemahkan sholat sunnah. Ya.
Maknanya apa? Karena rumah kita itu adalah tadi itu untuk menimbulkan ketentraman itu afdol sekiranya di situ dibacakan Quran, ada bacaan Quran, ada apa namanya sholat. Makanya saya kalau anak-anak itu murojaah, yang mondok itu yang kecil itu kalau murojaah, kalau nggak pas ke pondok, saya suruh murojaah di rumah, saya suruh kencengin. Kencengin. Yang kakaknya di ITS juga hafalannya lumayan. Ya murojaah bareng sama saya sama kakak-kakaknya. Supaya apa? Rumah ini ada bacaan Qurannya. Baca kedengeran baca Qurannya. Nurnya Quran itu secara fisik itu bisa dilihat dari suara yang terdengar di rumah itu. Ya, gimana Gus kalau di rumah itu TV kenceng ya, pas ngaji ya jangan nyetel TV gitu loh maksud saya. Saya ini tuh penggemar TV tapi bukan berita, bukan film tapi bola. Saya ya, saya. Jadi kalau di rumah itu kayak tadi malam saya ini agak ngantuk, tadi agak telat itu tadi malam nonton Chelsea itu sampai setengah dua Pak saya. Lawan Nottingham Forest. Ini nanti MU lawan Arsenal ini nanti. Ini udah saingan tuh MU, Chelsea sama Newcastle United itu, NU itu. NU Nahdlatul Ulama, MU Muhammadiyah. Jadi saya begitu-begitu tuh anak saya lah kok ya delala karena saya sekok bola, anak saya itu tontonannya bola. Jadi di rumah itu TV-nya itu isinya kalau nggak badminton, bola, MotoGP, F1. Udah. Ya nggak apa-apa kan. Artinya ya, memang itu tontonan yang menurut saya seneng gitu. Kalau kalah ya banting-banting apa aja yang di meja itu isu atau kalau kalah kegolan. Kayak kemarin kalah sama Uzbekistan, wah ngelempar lemari itu anak saya. Kesel sama wasitnya. Kemarin yang di Paris kesel lagi sama wasitnya. Ya udah memang nasib itu. Artinya rumah itu menimbulkan ketentraman. Ya yang paling penting itu ketika rumah sudah menimbulkan ketentraman, pakai untuk taqarrub ilallah. Makanya masyhur kan di kalangan para aulia, ketika seorang tuh bisa menjadikan semua aktivitasnya itu dzikrullah, maka orang itu sudah mencapai derajat waliullah. Maksudnya setiap aktivitas itu dzikrullah itu gini loh Pak. Saya itu niru guru saya. Gus Dur itu meskipun ngobrol sama orang, itu baca zikir Pak. Jadi misalnya Gus Dur nanya, kamu dari mana? Kan tamunya ngomong kan. Nah ketika tamunya ngomong dengerin, dia zikir. Nah, tangannya juga gini kalau dulu kalau lihat Gus Dur itu kan. Jadi salah satu guru saya itu Gus Dur itu. Nah, jadi dalam konteks ini ketika kita sama pun kalau sampean ibu-ibu khususnya, ketika haid gimana Gus? Haid itu orang boleh zikrullah, zikir apa saja. Bahkan Quran, kalau itu bentuknya Quran, murojaah Quran bagi orang haid itu boleh. Karena yang dilarang ketika haid itu baca Quran sambil pegang. Baca Quran sambil pegang. Tapi kalau dia hafidhah itu murojaah, meskipun haid boleh. Karena statusnya adalah sebagai bentuk murojaah, bukan sebagai tilawah. Kalau tilawah baca ini nggak boleh. Tapi kalau dia melafalkan, buktinya bolehnya di mana? Ketika ada orang meninggal. Bu, Yu Inem meninggal. Innalillahi wa inna. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu apa itu? Quran loh. Iya, boleh. Artinya memang boleh. Di 4 mazhab itu boleh. Yang nggak boleh itu perempuan yang haid itu adalah ngaji sambil pegang Quran. Nah, terus bagaimana kalau misalnya ngajinya pakai TV, pakai ya boleh. Tapi tadi kuncinya, kalau itu diniatkan sebagai tilawah nggak boleh. Tapi sebagai bentuk murojaah boleh. Di mana bedanya? Kalau sampai tilawah itu membaca, belajar ngaji. Tapi kalau orang murojaah mengamankan atau menjaga hafalannya. Berbeda, Pak. Jadi kalau antara murojaah dengan tilawah itu beda. Nah, guru-guru yang ngajar di pesantren saya yang perempuan kan kalau kan juga ngajar kan. Ya ngajar kan, ngajar Quran. Ya nggak apa-apa kan murojaah. Bukan sedang belajar Al-Quran kan gitu. Artinya zikir amalan zikrullah itu penting. Bebas mau zikir pagi, zikir petang bebas. Zikir yang gampang-gampang Allah subhanallah, 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 alhamdulillah, walillahil akbar. Terus masuk bulan Dzulqa'dah, bulan haram ini dianjurkan perbanyak istighfar sama sholawat, perbanyak. Hitungannya bebas. Saya termasuk kalau di mobil saya itu nggak ada bacaan murotal. Jadi kalau saya ingin ngaji, saya ngaji. Jadi di mobil saya yang saya parkir di samping ini, mobil saya itu sound systemnya jeduk-jeduk, Pak, horok gitu, jeduk, jeduk, jeduk gitu. Tapi kalau begitu saya ingin ngaji, saya matiin, saya ngaji.
Saya ngaji. Karena mulut ini memang dipakai untuk ngaji, gitu, dipakai zikir. Jadi kalau lagi di tol macet gitu, saya males dengerin radio, males dengerin lagu gitu, ya apapun lah. Pokoknya mau nasyid mau apa, ya saya ngaji. Mulut saya ya saya bunyi. Dengan harapan lidah bibir saya itu saya pakai zikrullah. Harapannya siapa tahu itu amalan yang diterima oleh Allah kan gitu. Saya cuma sederhananya gitu. Saya nggak tahu kan kita dari mulai balik sampai hari ini, Pak Wiranto sampai di sini, Bapak di sini, kita nggak tahu loh Pak, amal mana yang diterima loh. Ibu-ibu dari mulai balik sampai detik ini kita nggak tahu apa sholat kita diterima, apa puasa kita diterima tiap tahun, apakah zakat fitrah diterima, yang sudah umroh haji apakah umroh haji kita diterima, nggak tahu. Karena nggak tahu kita cuma berharap mudah-mudahan Allah menerima. Makanya ketika Ramadan itu Allah ajarkan melalui Nabi, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Minta ridhonya. Disambung dengan wa kan. Allahumma inna nas'aluka ridhoka. Terus wal jannah. Jadi minta ridhonya terus minta surga. Ketika kita minta ridhonya Allah dan minta surga, kita tidak menyebut amal kita. Karena kita nggak tahu amal mana yang diterima. Terserah Allah. Mungkin jangan-jangan gara-gara ngaji yang begini santai ini yang diridhoi oleh Allah, ya sudah. Ini jadi modal kita nanti kumpul bareng di surga kan aman ya. Iya tadi. Jadi ini benar-benar kurmanya ada betul, apa? Anggurnya nyadol betul di sana, beneran. Ini kayaknya belum disiram agak layu ini. Saya seneng aja dari tadi. Ini kok asik gitu. Pak Wiranto ono ae. Seperti itu, Pak. Mudah-mudahan sampean yang menggagas ini semua, kajian keluarga ini pun sama. Niatkan satu. Mudah-mudahan Allah ridho dengan kita. Kalau Allah ridho, doa di majelis ini menjadi doa yang diijabah. Saya sering ngisi kajian-kajian yang majelis keluarga, terus tiba-tiba di bulan Dzulqa'dah atau Dzulhijjah itu terus manasik, Pak. Saya itu misalnya ngisi di tempatnya Haji Ibrahim. Kebetulan memang keluarganya ya ada yang kaya, ada yang nggak kaya. Tapi anehnya ketika di bulan-bulan kayak gini ini, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, yang pergi haji itu yang nggak begitu kaya. Terus saya bilang gini, ini mana yang kaya-kaya ini nggak berangkat haji gitu. Belum dapat kuota Gus ya gitu. Nggak artinya begini loh. Berarti memang selama ini ketika kita itu Allah itu adilnya di situ. Jadi majelis keluarga itu bermanfaat ngingetin orang supaya kewajiban yang belum terlaksana dilaksanakan apa saja jadi manfaat dan insya Allah itu akan menjadi catatan kita dan mudah-mudahan termasuk jadi amal ibadah yang diterima oleh Allah. Karena kita tidak tahu dari sholat, zakat, puasa, haji dan amal-amalan lain itu mana yang diterima oleh Allah nggak tahu. Karena nggak tahu itulah kita berusaha mudah-mudahan semua amal kita menjadi diridhoi oleh Allah Ta'ala. Sampai sini silakan kalau ada pertanyaan tafadhal masykuran. Monggo. Buka ini ya Mas. Oh. Ya, silakan Bapak Ibu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus ilmu yang diberikan pada hari ini. Sangat menarik Gus ya, karena ini kehidupan kita sehari-hari. Tapi ada poin penting tadi ketika Gus mengatakan bahwa ketika kita tidak mensyukuri nikmat atau kufur dengan takdir Allah, berarti akidah kita rusak. Ya. Karena kita tidak meyakini rukun iman yang keenam. Ya. Ini banyak terjadi Gus di antara kita, ya kan? Ketika apa yang kita harapkan tidak sesuai, pertama kita baper, kedua kecewa, berujung dengan kemarahan. Padahal kita tahu bahwa kita harus meyakini dengan rukun iman keenam itu. Pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan agar kita yakin dengan rukun iman yang keenam itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi itu manusiawi banget ya Pak. Artinya ketika kita kecewa, baper, terus marah ya, marah yang tidak terungkap. Gedek kalau bahasa orang Jawa. Perasaan aku udah wanti, wadah hati-hati kok masih kena aja gitu. Maka Nabi kan menyampaikan satu kaidah wa'ad bi sayyi'atal hasanat tamhuha. Semua sayiat yang kita kerjakan, baik itu karena kita sadari sengaja atau tidak, maka wa'ad bi sayyi'atal hasanah dengan al hasanah. Karena itu tidak bisa dihindari.
quote unquote. Yang dimaksud akidah rusak itu kalau nggak diikuti dengan kebaikan. Akhirnya rusak betulan. Makanya kata rusak itu kan belum tentu nggak ada kan Pak. Imannya tetap ada tapi ada potensi rusak. Karena kita gagal memaintain. Gagal memaintainnya apa? Ketika kita kecewa, kita tidak segera kembali ke jalur yang benar. Padahal jalur yang benar kan kata Rasulullah wa'ad bi sayyi'atal hasanata, maka itu tamhuha. Tamhuha itu menghapus tadi kita baper kita, kecewa kita, marah kita itu dihapus oleh Allah. Allah juga tahu kok kita itu kecewa tahu. Tapi jangan sampai kekecewaan itu terus berujung kepada kita tidak terima dengan takdirnya Allah. Itu yang enggak boleh. Syekh Nawawi itu di dalam kitab Nasuhul Bait dan bagian kelima itu mengatakan gini. Salah satu penyebab hati yang keras itu adalah tidak menerima kodok dan qadar. Itu rupanya itu disambung dengan rusaknya iman tadi. Jadi orang yang hatinya keras itu susah dituturi. Dituturi itu apa Pak Firanto ya? Dinasehati. Dituturi. Orang Jawa. Orang mempan dituturi kalau orang Jawa gitu ya. Orang tidak mempan dinasehati. Ya karena tadi ketika kita tidak tanda kutip tidak terima itu tidak segera balik. Oh iya sadar ya ini memang ini bagian dari skenario Allah, bagian dari takdirnya Allah. Maka ganti dengan amal yang lain. Makanya setiap hari saya diajarkan oleh guru-guru saya dan saya juga baca di banyak kitab baik itu di Nasuhul Hubat, di Minhajus Salikin, kemudian di kitab-kitab akhlak lain yang saya baca dulu termasuk dari kitabnya apa namanya? Dari Asy-Syifa punyanya Qadhiyat itu mengatakan bahwa setiap keburukan yang dilakukan seorang hamba dan dia meyakini bahwa dia tadi sudah kejadian dan tidak mungkin ditarik, maka salah satu obatnya adalah mengganti dengan kebaikan apapun bentuknya. Nah, kebaikan yang paling ringan dan murah adalah dzikrullah. Makanya dzikrullah yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Cuman saya kalau dzikir la ilaha illallah meskipun paling mulia saya taruh di belakang. Karena saya tetap mendahulukan kita minta ampun pada Allah. Istighfar lebih dahulu. Bentuk istighfar itu macam-macam. Mau yang pendek astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Agak panjang astagfirullahaladzim. Agak panjang lagi ya sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta dan seterusnya. Makanya saya punya kebiasaan di rumah maupun di pondok anak-anak saya ajari. Pokoknya habis subuh punya dzikir apa saja, tapi yang paling enggak dilaksanakan itu 3. Yaitu istighfar, kemudian sholawat, dan baca alhamdulillah. 3 ini jangan enggak. Karena itu bentuk representasi kita, astagfirullah, jangan-jangan saya tadi malam enggak terima dengan takdirnya Allah. Baca sholawat sebagai bentuk kecintaan kita pada Rasulnya Allah, Muhammad SAW. Yang ketiga, alhamdulillah, mudah-mudahan apapun keadaannya kita tetap menjadi hamba yang bersyukur pada Allah. Itu minimal. Makanya zikir yang masyhur kan. Kali ini saya beritahu ini jadi apa? Ijazah untuk jenengan sampai tinggal bilang qabil itu. Saya itu tiap hari 100 istighfar. Salawat serta 100. Mau salawat yang pendek sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad boleh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad boleh. Mau ditambahi Sayyidina juga boleh. Enggak juga enggak apa-apa. 100. Istighfar yang astagfirullahaladzim 100. Saya tutup Sayyidul Istighfar 3 kali. Pagi siang. Maksudnya pagi siang itu pokoknya di hari itu dan besoknya gitu ya. Tiap hari. Kemudian saya tiap sebelum mau terbit matahari saya baca alhamdulillah 100. Alhamdulillahirabbil alamin 100. Itu kalau sampai melaksanakan 3 menit selesai. Hadisnya yang masyhur di Imam Tirmidzi, siapa orang baca alhamdulillah ketika matahari akan terbit dan baca alhamdulillah ketika matahari akan terbenam seperti orang sedekah 100 ekor kuda untuk jihad. Kita kan nggak pernah, kuda itu mahal loh Pak. Baik kuda bener maupun Mitsubishi kuda. Saya tahu Mitsubishi kuda. Itu mahal juga itu, sama dengan harganya kijang kan. Tapi sekarang udah nggak ada ya Pak ya? Nggak ada. Ya masih ingat Mitsubishi kuda. Artinya gini, Allah itu sampai saking sayangnya sama kita. Sebenarnya kalau kita hidup zaman Nabi kan diminta amwal wal anfus. Harta kita diminta untuk jihad, anfus kita juga diminta untuk perang. Kan? Tapi di kemudian hari kan begini itu sudah ada bagiannya sendiri. Sudah ada tentara yang perang gitu ya. Yang jihad sudah ada. Kita kebagian yang nggak ngeluarkan uang yang enggak. Kita nggak perang juga. Maka jihad kita yang paling ringan. Ya zikrullah. Salah satunya itu. Termasuk jihad yang berikutnya yang sering ada di hadis malahan bahkan sahih.
mengikuti dalil rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum apa? Subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi begitu dilaksanakan kan ada kaifiahnya kan, ada tata caranya. Mungkin Bapak sudah tahu, kalau sudah tahu syukur, kalau belum tahu begini. Kan Bapak masuk waktu subuh, adzan kan? Nah, kalau masuk masjid ya salat tahiyatul masjid, sudah terus adzan misalnya. Ataupun kalau sudah adzan ya tahiyatul masjid dulu. Makanya kalau subuh, tolong masjid-masjid jangan terlalu cepat. Paling enggak 15 menit lah. Supaya untuk mengakomodir ini, dzikir ini. Terus sholat 2 rakaat. Yang disebut dengan sholat fajar itu. Niatnya menurut ulama Syafi'iyah sholat sunatan qobliyah subuh. Karena memang itu termasuk rawatib qobliyah subuh. Tapi di riwayat lain, maksudnya dari pendapat lain dari Imam Syafi'i itu ya sholat fajar itu sholat yang terpisah. Sholat sunatan fajar. Mau yang Anda pakai mana terserah. Tapi yang jelas saya pakai yang pertama. Sholat sunnah qobliyah subuh. Setelah Al-Fatihah baca Inna anzalna fi lailatul qadar. Kemudian yang ayat pertama adalah Alam Nasrah. Yang kedua adalah Alam Taro. Kalau saya ya. Kalau Inna anzalna nanti kalau malamnya. Jadi baca rakaat pertama habis waladhdallin amin, terus baca Alam Nasrah. Terus rakaat kedua habis waladhdallin Alam Taro. 2 alam. Alam Nasrah sama Alam Taro. Terus duduk baca Subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim astagfirullah. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim astagfirullah. 100 kan? Nah, itu kalau Bapak pahami dalam konteks hadis itu adalah cara Nabi Muhammad ngajari kita bahwa sesungguhnya sholat yang 2 rakaat itu ada ikutannya. Ya zikir itu. Jadi tidak serta-merta. Orang selama ini nganggap rakaatul fajr khairum minad dunya itu cuma sholat. Enggak. Termasuk zikirnya. Maka siapa yang melaksanakan itu maka dijamin rezekinya sampai besok. Dan dia tidak akan termasuk orang yang kelaparan. Dia tidak, seandainya ditakdir mati dalam keadaan husnul khotimah. Kan banyak fadilahnya. Artinya Pak, ketika kita tidak, sebutlah tadi menyebabkan imam kita rusak, tapi segera balik. Kita tembel lagi, kita kompor lagi, kita pelamir lagi, kita buat mulus lagi. Karena memang manusia itu makhluk khotok wanisian. Tempatnya apa? Salah dan lupa. Tetapi ini sering dipakai dalil oleh kawan-kawan. Ditagih utang, kok diutang? Gus, al-insanu mahalul khotok wanisian. Kan bukannya manusia tempatnya salah dan lupa. Aku lupa bayar utang. Tapi ya ngawur. Hadis dipakai untuk apa? Untuk nggak bayar utang ya piye ora masalahnya kan gitu. Ya jadi kembali ke pertanyaan Bapak ya, cara kita adalah wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamhu. Ikutin perbuatan sayyi'ah tadi karena kita tidak gerem sama takfirnya Allah gitu ya. Kita ganti dengan minimal istighfar, minimal salawat, minimal mengucapkan alhamdulillah. 100. Kalau itu kita lakukan, Pak insya Allah, seandainya ada kerusakan segera balik. Dan kita akan takut lagi. Lah kemarin udah salah minta ampun, maksud saya ulangi lagi. Nah gitu. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu, hati kita terbimbing. Dan saya yakin kalau kita sudah terlatih dengan seperti itu, kita itu nyaman kok Pak. Salah itu boleh jadi memang kita akan sulit kita hindari. Tapi untuk membenarkan salah dengan cara taqarrub ilallah melalui dzikrullah itu adalah solusi. Makanya saya ngajarkan siapapun yang ngaji tempat saya, ngaji kitab Bulughul Maram, sama saronya Subulus Salam, atau ngaji kitab Nasuhul Ibad, ngaji Irsyadul Ibad, ngaji kitab-kitab yang lain, saya sampaikan. Kita ngaji fikih, ngaji apapun, ini adalah alat kita untuk mencari ridhonya Allah. Tapi bab yang terpenting adalah akidah tauhid kita pada Allah. Makanya kita jaganya harus tiap hari, tiap menit, tiap detik. Jangan-jangan kita kepleset, cepat balik. Cara cepat balik yang paling gampang adalah memperbanyak istighfar, memperbanyak memuji Allah alhamdulillah, dan juga jangan lupa masukkan sebagai apa? Sebagai tanda cinta kita pada pembawa risalah ini sholawat pada Kanjeng Nabi. Karena sholawat itu adalah ibadah yang pasti diterima. Mau riak, mau apapun kalau orang sholawat pasti kecatat. Makanya kalau nanti di hadis tentang sholawat, besok di hari kiamat itu ada orang yang minder dengan amalnya. Ya, ibaratnya sholat cuma fardu doang. Habis salam, lamcing. Habis salam terus cicing. Cicing itu apa ya? Diem Pak. Nggak ngomong apa. Ya. Terus ya puasa ya cuma Ramadan aja. Senin Kemis gak pernah. Ya puasa-puasa
Tapi Masya Allah Bapak bukan itu. Karena Bapak puasa Syawal iya, Senin Kemis iya, Yaumul Bid iya, Arafah iya, puasa Asyura iya kan gitu. Terus kemudian zakat ya termasuk orang yang biasa cuma zakat fitrah, zakat mal ya nggak pernah sampai nisab, bahkan menjadi mustahik. Terus minder orang ini. Di hadis itu dinyatakan orang ini sebenarnya sudah lihat Rasulullah di Haud itu. Haud itu ya Telaga Kausar itu. Kalau hari kiamat kan sebelum diadili kan orang dikumpulkan almar'u ma'aman ahabbahu. Orang dikumpulkan bersama hobinya, yang disukainya. Makanya saya sering guyonan begini Pak. Orang-orang jemaah saya yang suka hobi mancing dikumpulin sama orang mancing semua. Waktu di dunia kan hobi mancing, kumpulin ahli mancing semua. Orang yang ahli ngaji seperti ini kumpul semua. Insya Allah. Makanya saya itu senang tadi dulu Pak Wiranto. Ngaji apa bos? Apa? Kemarin ngaji keluarga. Wah ini istimewa nih. Ya wes oke. Tapi aku gak iso pagi ya bos. Saya bilang serius saya ngomong. Wes pokoknya kok aku teko bilang gitu. Artinya saya termasuk. Ya siapa tahu sampai nanti cangkruan di surga saya ikut nongkrong di situ kan gitu. Amin ya gitu loh. Itu saya sederhananya gitu. Jadi, nah terus ketika kita sudah tahu bahwa Nabi itu orang ini sudah lihat Nabi sana, orang ini malu ketemu udah mau amalku cuma segini, sedangkan yang ngumpul sama Nabi yo biasa kurban, biasa apa namanya amal-amal baik. Aku cuma gini dong. Nabi terus manggil, ya Fulan, Ta'al, kamu ke sini. Orang ini kaget. Ini hadis nubuah ya. Artinya hadis seperti ini, Bapak. Ini kan kejadiannya belum, tapi akan dideskripsikan begitu. Kenapa aku engkau panggil? Karena kamu banyak sholawat padaku. Kok bisa? Iya, karena terus dijelaskan dalam hadis lain. Ini ada di kitab Ar-Ruhnya Ibnul Jauzi. Karena setiap sholawat yang dibaca oleh umatku, malaikat mencatat alamatnya. Ini keluar dari mulutnya Gus Arif ini keluar dari mulutnya Pak Wiranto, ini keluar dari mulutnya. Ada alamatnya. Ibarat WA itu, WA-nya itu kena screenshot. Kalau kalian WA, saya kayak WA ke Pak Wiranto, misalnya saya terus jawab, ada teman, Gus, bisa nggak minggu ya? Minggu ini, tanggal ini ngajar ngaji Pak Dadur. WA-nya beliau saya screenshot, saya kirim ke dia kan. Loh sudah ada dari Pak Wiranto, selesai kan urusan. Nah, sama dengan itu. Ini sholawatnya sama, ini screenshot aja. Yang ini malaikat. Nah Muhammad ya tahu ya si bulan. Dan Nabi Muhammad SAW ketika ketemu itu senang. Ternyata orang yang nggak pernah jumpa dengan aku, nggak pernah salaman dengan aku, nggak pernah ketemu aku, beriman kepadaku. Tuba limalam yaroni wa amanabi. Dia nggak pernah ketemu aku tapi beriman kepada aku. Kalau orang bertemu kepada Nabi terus beriman, ya wajar lah. Ketemu Nabi terus beriman. Kita kan nggak ketemu. Makanya terus hadisnya kan masyhur kan. Bahwa orang yang nggak ketemu Nabi beriman pada Nabi itu merindukan umat itu. Nah umat itu ya di zaman ini masih megangin ajarannya Nabi, masih megangin apa yang dibawa Nabi. Termasuk apa namanya hal-hal yang sifatnya yang zaman dulu kalau kita sebut Nabi itu harus berdebat dulu untuk mengimplementasikan. Zaman kita sudah nggak ada. Apa itu contohnya? Dulu ketika orang itu diperintahkan oleh Nabi untuk berperang, itu kan ada yang balelo ya. Balelo itu nggak mau. Belot. Kemudian muncul kisah di surat Taubat 118 itu namanya Ka'ab bin Malik dan temannya dua orang itu, Maroro sama Hilal itu. Terus diperintahkan oleh Allah melalui malaikat Jibril suruh menghukum. Karena taubatnya belum diterima dan dia nggak usah diajak ngomong selama 40 hari. Nah ketika kesalahannya ini, karena ngomong kesalahan ya tadi, disadari oleh Ka'ab bin Malik, ini asbabun nuzul dari surat Taubat 118, nanti bisa Bapak cari di kitab, itu ada tafsirnya Ibnu Katsir itu, yang kiri, sampingnya yang merah itu. Nanti cari yang buku itu 23 ke 4, surat Taubat. Pas ayat 118 itu, di situ ada penjelasan begini. Ka'ab bin Malik dan dua temannya itu bertobat pada Allah selama 40 hari. Dan ketika taubatnya diterima, turun surat Taubat 118 yang maknanya Allah menerima taubatnya 3 orang temanmu ini, sahabatnya Nabi itu. Nah ketika Nabi dapat wahyu itu terus memerintahkan sahabat, kamu balik ke Medina, lepaskan dari penjara. Penjaranya waktu itu di dalam masjid, di Al-Sufar yang belakang itu. Ada kerangkengnya. Karena zaman itu Nabi belum punya LP, belum punya lembaga apa? Pemasyarakatan. Nah, maknanya sama kan Pak.
Ketika Ka'ab bin Malik itu melakukan kesalahan fatal karena tidak mau menuruti perintah Rasul, dia tobat. Dan tobatnya terkonfirmasi langsung dari yang pemilik langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya kan kita meskipun tidak sampai level itu ya kita berusaha, begitu keliru langsung tobat. Langsung ikuti dengan perbuatan baik. Mudah-mudahan kesalahan kita kembali ke semula dan kita tidak termasuk orang-orang yang rusak akidahnya. Kira-kira gitu Pak, mudah-mudahan terjawab. Mudah-mudahan. Silakan yang lain Bu, monggo. Satu pertanyaan banyak jawabannya ya. Mohon maaf saya suka ngomongnya lama. Ibu-ibu. Monggo. Oh, monggo. Ini ada Pak. Langsung nggak suaranya baterainya masih kencang. Monggo Pak. Ya. Kadang-kadang dalam hati itu kalau Sunan Muhammad itu kan menjangkar ya. Jangkar. Muhammad. Ya. Nah ini kira-kira apa? Ya, baik. Ya. Ya, ya. Kalau sampean iya Pak, sama. Kalau sampean lihat kitab yang paling baru terkait sholawat itu punyanya Fikih Islam wa Adilatuh itu Syekh Wahbah Juwaili yang meninggal tahun 2010 kemarin. Beliau di Indonesia itu temannya itu namanya Kiai Haji Sukron Makmun. Itu temannya Wahbah Juwaili. Sukron Makmun tahu ya? Ya yang ulama sepuh kita ya. Yang bapaknya yang sekarang anaknya jadi ketua MUI Jakarta itu. Gus apa itu? Nah, jadi kata Sayyidina dan tanpa Sayyidina itu ada dua konteks Pak, ada dua kaitan. Saya kalau sholat, saya menggunakan tanpa Sayyidina, kalau sholat. Tapi kalau saya di luar, saya pakai Sayyidina. Alasannya kalau di sholat tanpa Sayyidina, itu saya ngikutin hukum fikih. Karena teks sholat itu sholawatnya tanpa Sayyidina. Ya sudah seperti aja alasan saya. Meskipun ada pendapat di sholat tanpa Sayyidina juga boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau saya karena saya udah nanya ke kiai-kiai saya ini, kalau ya sudah Gus, kalau sholat tanpa, ya karena mengikuti aturannya sholat. Tapi di luar ditambahi tambah Sayyidina sebagai bentuk adab atau tata krama kita menyebut nama orang yang kita hormati. Sebagaimana di Jawa itu nggak boleh jangkar. Wiranto itu kalau di Jawa itu wah kurang ajar bener. Minimal Mas Wiranto atau Pak Wiranto. Kan gitu. Tok, nanti tok. Kan gak enak banget. Iya Mas Bir. Itu kan yang dimaksud. Jadi ini saya jawab dengan apa yang saya kerjakan ya Pak. Kalau di sholat, itu tahiyat itu. Tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum ayat Nabi warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sholaita ala Ibrahim. Dan seterusnya kan. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelum itu saya baca Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar wa min adzabil qabri wa min fitnati mahya wal mamat wa min fitnati masyihid dajjal. Terus baru saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau salat. Tapi kalau saya selawat yang 100 itu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad gitu. Clear ya Pak? Jadi pilihannya sekarang di apa? Di sholat ditambahi sayyidina boleh, di luar tambahi sayyidina boleh. Kalau saya di sholat tidak, di luar saya tambahin. Saya kalau khutbah saya pakai sayyidina. Kayak tadi waktu buka saya pakai sayyidina kan. Nah itu contohnya. Ya. Clear ya Pak? Tapi secara adab memang kalau di madzhab Syafi'i afdol dengan sayyidina. Abah subuhnya kunut kan? Nah ya udah pakai sayyidina. Segampang itu. Clear ya? Tanpa sayyidina. Iya. Iya. Iya betul. Iya. Iya. Oh iya. Ngerti saya. Sallallahu ala Muhammad itu memang dibaca tanpa sayyidina, Pak. Saya tadi lupa karena pertanyaannya itu ya. Kalau sallallahu ala Muhammad itu memang sayyidina. Bapak tahu kalau kita di Barjanji itu
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi. Ya, kan gitu. Ya memang kalau sallallahu alaihi Muhammad tanpa Sayyidina. Gitu ya Pak ya? Iya memang. Iya. Jadi ya mendingan sallallahu ala Muhammad. Bisa dapat banyak. Karena salawat yang paling pendek adalah sallallahu ala Muhammad tanpa Sayyidina. Udah adabnya udah begitu, udah gak apa-apa. Gitu kan saya tadi lupa poinnya itu ternyata. Ya udah clear ya. Nggih, boleh, silakan. Nggih. Monggo yang lain Ibu kalau ada, monggo tafadhol. Kalau ada, misalnya berapa Gus nafkah dari suami? Misalnya nih. Karena ada argumentasi ini gini Gus. Suami adalah semua uang adalah milik istri. Bapaknya langsung cenut, cenut, cenut. Silakan, silakan. Allah Karim. Ya intinya gitu ya Pak. Jadi kalau saya sering sering ketemu majelis-majelis seperti ini dan ini istimewanya apa? Karena ini komplit ya. Ibu-ibunya ikut ini saya foto untuk dokumentasi saya. Saya ngaji tempatnya Mas Firanto. Kebetulan yang anggur di atas itu kefoto. Saya nanti bisa cerita. Di dunia ini ada rumah yang di dalamnya ada kebun anggur. Coba coba cari ke Gria Pipit dekat masjid. Soalnya ini baru pertama kali loh Pak Wiranto. Pak Wiranto yang memang istimewa. Rumah pada umumnya kan nggak ada kayak gitu, nggak ada. Dan nggak ada lapat-lapat gini nggak ada. Silakan kalau ada, kalau nggak ada monggo, kalau mau ditutup monggo silakan. Atau mau doa monggo. Ini tahun ini belum ada yang pergi haji ya. Ya, saya doakan nanti pas ngaji berikutnya ada yang pergi haji. Amin ya. Iya. Saya itu kok nggak terlalu merasa mustahil kalau doain orang haji. Saya itu pergi haji beberapa kali itu ngapunten. Memang dibayari oleh travel. Artinya saya nggak pernah, yang bayar sendiri cuma sekali. Tahun 2004. Saya pertama kali ke Mekah itu tahun 98. Itu pun dibayari. Artinya yang bayar sendiri itu tahun 2004. Saya cuman amalan saya sederhana. Ketika selesai sholat dan di hari-hari tertentu seperti di bulan Dzulqa'dah ini saya memperbanyak membaca surat Al-Hajj komplit. Nah, pas ayat wa'adzin finnasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik. Saya berhenti terus saya doa, ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan aku kendaraan dan bekal untuk menuju ke Baitullah. Itu saya amalkan dari saya muda, dari saya aliyah. Walhasil surat Al-Hajj itu surat nomor 27. Ayatnya itu ayat ke-29 kalau nggak salah. Ayat 27, suratnya 29 ya. Al-Hajj 29 ayat 27. Wa'adzin finnas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik. Berhenti di situ doa. Kalau ibu nggak hafal surat Al-Hajj kan tinggal baca aja. Nah, saran saya ini bulan haram. Yang disebut Al-Hajju Asyhuru Ma'lumat itu bulan yang haji itu ini. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Perbanyak membaca surat Al-Hajj pas ayat wa'adzin finnas berhenti di ujungnya terus berdoa. Pakai bahasanya sampean. Ya Allah, saya belum haji, belum umroh. Kasihlah aku apalah gitu bisa berangkat. Insya Allah kabul. Saya punya adik, saya punya bibi, saya punya yang ajib itu bibi saya. Bibi saya tahun 2018 itu habis ditinggal paman saya itu nggak punya apa-apa. Anak-anaknya juga nggak begitu kaya. Terus ngomong begini, kayak waktu Lebaran, kayak gini kan Lebaran. Jadi Lebaran kemarin itu misalnya ini kejadiannya 2018. Bilang gini, kalau manggil saya kan Gus Ripin. Gus Ripin, aku itu pengen pergi haji. Ibumu, maksudnya ibu saya, umi saya sudah. Bapak saya udah. Terus pokoknya saudara-saudara dari keluarga saya sudah. Dari keluarga saya belum. Saya pengen pergi haji. Saya bilang gini, ya saya doain. Saya benar-benar doain. Mudah-mudahan bibi segera berangkat haji. Itu bulan tahun 2018. Nah, entah ceritanya gimana, saya pulang karena bawa mobil, saya sampai Jakarta. Terus seminggu sesudah sekitar tanggal 15 Syawal lah, saya ingat itu.
nelpon, aku mau pergi haji bisa nggak dadak tahun ini? Terus saya kaget. Emang apa masalah? Maksudnya dari mana duitnya? Ternyata sawahnya paman, berarti suaminya ibu saya itu kena gusur tol Sumo, Surabaya Mojokerto. 4 miliar, Pak. 4 miliar. Begitu nelpon saya bilang gini, pakai Furoda aja, Bi. Berapa? Waktu itu 15.000. 15.000 US. Sekitar 230 jutaan lah. Ya wis, loro ya sama misanan saya. Ya, kepala sekolah di madrasahnya bapak saya itu kan Ustadz Budiono itu kan masih famili saya. Wajahnya kayak saya. Jadi suatu ikut, sudah ceritanya ikut pergi haji dan terus cerita di rombongannya. Bibi masih anunya Gus Arifin ya? Iya. Ini tak pikir Gus Arifin. Jadi ponakan, ya, misalnya saya kan wajahnya kayak saya. Saya pikir ini Gus Arifin kan. Saya kok tadi seneng banget sama kita ada Gus Arifin kan. Ternyata bukan. Nah, jadi artinya yang nggak mustahil juga dan apa namanya berangkat juga dan alhamdulillah semuanya sudah. Nah yang ajib ini ceritanya ada guyonnya ada seriusnya. Waktu 2004 saya pergi haji itu saya haji biasa. Saya memang waktu itu yang bayar sendiri itu haji biasa. Maktab saya ini kamar ya, ini misalnya kamar ini kamar. Karena maktab itu kan kayak rumah apartemen biasa. Depan saya ini 8 isinya bapak, ibu, mertua, anak, mantu. Saya tanya, namanya Mas Ilyas, orang Pasar Kemis. Mas, sampean kok bisa berdelapan pergi haji? Jawabannya santai aja dia. Ala Gus jualan kangkung. Kaget saya. Orang Pasar Kemis jualan kangkung seberang. Kok bisa Pak? Kangkung sama tanahnya. Wah, ya wis sobai. Oh, rupa kangkung sama tanahnya lebih suwe kalau itu. Kalau cuma kangkung doang mana bisa. Enggak mananya bahwa ternyata orang pergi haji banyak caranya. Ada yang Agus, anak gusuran. Ada yang Mansur, ya rumahnya digusur. Ada yang Abidin atas biaya dinas. Kan haji macam-macam kan. Kayak saya ini sering Abidin di travel itu atas biaya dinas. Ya mudah-mudahan nanti kapan-kapan kalau Pak Wiranto keluar majelis ini ngadakan pengajian lagi, insya Allah tahun depan ada yang manasik. Insya Allah. Amin ya. Dan Allah berikan rezeki yang melimpah barokah. Allah sehatkan jasmani rohaninya. Yang sakit Allah sembuhkan sakitnya. Yang punya utang lunas utangnya. Yang punya anak yang sekolah, yang kuliah, yang mondok diberikan kesehatan jasmani rohani. Dan Allah titipkan harta untuk menyekolahkan, memondokkan mereka. Dan Allah panjangkan umur kita bisa ketemu Ramadan-Ramadan yang akan datang. Allah matikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Allah kumpulkan kita dengan para syuhada, para syarihin di surganya Allah Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa kafaratul majlis subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah demikian.